kelas RPL. Kali ini kami akan memperagakan pengkajian nyeri dan pengukuran GCS. Saya sendiri Maesar Prayuda. Saya Jody Lukas. Saya Kasmita Asis. Saya Fitriani. Saya Asida. Saya Muhammad Kadri. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke pengkajian, jadi kita masuk dulu di fase prainteraksi. Di mana prainteraksi kita melihat status pasien, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah persiapan alat. Untuk persiapan alat pada GCS ataupun dengan ini pengkajian nyeri, ya, di situ kita bisa menggunakan APD yang lengkap, ya, kemudian buku catatan, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fase orientasi, di mana fase ini kita memberikan salam kepada pasien, ya. Kemudian kita kontrak waktu, kemudian kita mempersiapkan alat kita untuk kita dekatkan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah fase kerja. Sebelum kita ke fase kerja, kita melakukan cuci tangan yang benar, ya, sesuai standar. Kemudian kita lakukan. Setelah itu fase terminasi, ya, di mana fase terminasi kita lakukan pencatatan dokumentasi apa yang sudah kita catat dan kita sudah laksanakan sesuai dengan kegiatan yang kita sudah lakukan. Baik. Ya, kita masuk ke pemeriksaan atau pengkajian GCS atau Glaucoma Scale, yang mana jika dipresentasikan terbagi atas 3, ya, untuk mendapatkan total 15 poin, ya. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan mata, ya, atau disebut A, itu nilai skornya adalah 4, ya. Kemudian pemeriksaan verbal, ya, verbal itu nilainya adalah 5, dan yang terakhir adalah motorik. Motorik ini adalah dia punya nilai adalah 6, ya. Jadi total jika semuanya terpenuhi itu total adalah 15 dengan kriteria kalau dia 14 sampai 15 itu disebut dengan kompos mentis, ya. Kemudian jika kesadarannya 12 sampai dengan 13 itu adalah apatis, dan jika kesadarannya 10 sampai dengan 11 itu disebut dengan somnolent, dan jika kesadarannya 9 sampai dengan 7 itu disebut dengan delirium, dan ketika GCS-nya itu skornya 4 sampai dengan 6 itu disebut dengan stopward atau support koma, ya. Dan yang terakhir jika GCS-nya 3, ya, itu disebut dengan koma, ya. Jadi itulah tadi pemeriksaan GCS dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menguraikan cara pemeriksaan GCS. Kami mulai dari fase prainteraksi, yaitu memeriksa status pasien, kemudian menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Untuk pemeriksaan GCS, alat yang kami butuhkan adalah alat tulis dan kertas untuk menuliskan hasil pemeriksaan GCS. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase orientasi, beri salam dan memperkenalkan diri. Selamat pagi, Pak. Saya Fitriani. Bapak namanya siapa? Tanggalnya, Pak? Saya cek ulangnya, ya. Sudah sesuai, ya. Ini, Pak, saya perawat yang bertugas di ruangan ini. Saya ingin memeriksa GCS itu Glaucoma Scale untuk menilai kesadaran Bapak. Nanti Ibu, saya akan merespon menilai Bapak cara membuka mata, cara berbicara, dan motorik. Baik, untuk pasien yang tidak sadar bisa kita beri penjelasan kepada keluarga bahwa mungkin kita akan memberikan rangsang nyeri seperti mencubit atau menekan supaya keluarga bisa memahami bahwa tujuan kita melakukan itu untuk melakukan pemeriksaan, bukan untuk memberikan nyeri yang sengaja kepada pasien. Baik, kita lanjut. Untuk pasien yang dapat membuka mata spontan dan dapat berbicara seperti ini, nilai A-nya untuk GCS, nilai A-nya itu kita beri nilai 4. Tapi bila kita lihat pasien lebih banyak tidur, coba kita respon dengan suara, Pak, Bapak. Ya, jadi bila pasien direspon suara baru membuka mata, maka kita beri nilai 3. Tapi
bila pasien setelah diberi respon suara tetap tidak membuka mata, kita lanjut pada respon nyeri. Pak, Bapak, bila pasien diberi respon nyeri baru ada respon untuk membuka mata, berarti kita beri nilai 2. Tetapi bila pasien setelah dipanggil tidak membuka mata, diberi respon nyeri pun tetap tidak membuka mata, maka kita beri nilai 1. Dan dapat kita tulis di status hasil pemeriksaan E sama dengan 4 atau bila membuka mata, E sama dengan 3 bila direspon dengan suara, E sama dengan 2 bila direspon dengan nyeri, dan E sama dengan 1 apabila pasien tidak memberi respon sama sekali. Lanjutkan untuk pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal itu nilai sempurnanya adalah 5. Nah, untuk nilai 5 kita tanyakan ke pasien. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak yang di sebelahnya siapa, Pak? Nah, berarti orientasinya baik dan kita berikan nilai 5. Yang 4, kata-katanya baik, kalimat baik, tapi pasien membingungkan. Bapak, bagaimana kabarnya Pak Kadri? Bapak sudah makan? Saya sudah minum. Oh iya. Untuk nilai yang ketiga, kata-katanya baik, kalimat tidak baik, dan pasien mengatakan tidak jelas. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Iya. Untuk nilai yang kedua, yaitu pasien akan mengerang. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Ya, pasien akan mengeluarkan suara mengerang aja. Nah, untuk nilai yang pertama, pasien tidak merespon. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Bapak sudah makan? Ya, itu diberi nilai 1. Untuk pemeriksaan respon motorik, pada pemeriksaan GCS, motorik itu sempurnanya ada 6, seperti begini. Pak, bisa diangkat tangannya? Ya, kita beri nilai 6 karena Bapak ini mengikuti perintah. Kemudian kita beri nilai 5 dengan cara, Pak, Bapak, ini pasien memberikan melokalisir nyeri, kita beri nilai 5. Kemudian kita berikan rangsang nyeri, Pak, ini kita beri nilai 4 dengan pemeriksaan pasien menarik tangannya ketika diberi rangsang nyeri. Kemudian kita beri lagi rangsang nyeri, Pak. Ini kita beri nilai 3, tangannya fleksi, pergelangan tangan fleksi atau seperti mengepal. Pak, kita beri rangsang nyeri, Pak. Nah, ini kita beri nilai 2. Pergerakan tangannya hanya ekstensi saja. Kemudian Pak, kita beri rangsang nyeri, tidak ada respon, pasien tidak menjawab. Ini kita beri nilai 1. Baik Ibu, Bapak, hari ini sudah selesai dari kami dengan pemeriksaan GCS. Selanjutnya kami akan memberikan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Mungkin sebentar siang Pak ya. Baik, saya permisi dulu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita beralih ke pengkajian nyeri, di mana pengkajian nyeri secara umum yang dilakukan untuk pengkajian nyeri itu ada PQRST, di mana P ini merupakan provokatif atau penyebab nyeri, Q itu adalah kualitas nyeri, R itu regio nyeri, S itu skala nyeri, dan T itu time atau kapan nyerinya itu dirasakan. Untuk fase prainteraksi terlebih dahulu kita mengecek status pasien, kemudian ke fase orientasi. Pada fase orientasi ini kita lakukan salam terapeutik dan mengecek pasien kembali. Selamat pagi Pak. Iya. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Maesar Prayuda, biasa dipanggil Maesar. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Tanggal lahirnya Pak? Bulan 23. Boleh saya lihat bilangnya? Oke, benar Pak ya. Ya, kali ini saya datang ke sini untuk mengkaji intensitas nyerinya Bapak. Jadi, ya, untuk adakah bagian tubuh yang dirasa nyeri Pak? Ya, apa yang menyebabkan nyerinya itu?
sering makan yang pedas-pedas. Oh, Bapak sering makan yang pedas ya? Ya baik. Kalau untuk kualitas nyerinya itu seperti apa Pak? Seperti apa kira-kira? Rasanya seperti tertusuk-tusuk. Bagian mana itu Pak? Ini bagian sini. Di sini Pak ya? Berarti di bagian kanan atas? Iya, kanan atas ya Pak. Kalau di sini saya tuliskan skala Pak nih, ada di sini skala nyeri dari 0 sampai dengan 10. Itu 0 itu tidak nyeri dan ini 10 nyeri hebat atau nyeri sekali. Kira-kira untuk skalanya dia dari 0 sampai 10 itu Bapak rasakan nyerinya di bagian mana? Di skala berapa Pak? Nah, 8 Pak ya. Lihat nyerinya di skala 8. Untuk waktu nyerinya itu kira-kira muncul di kapan saja? Biasanya hilang timbul. Hilang timbul ya nyerinya. Baik, kita simpulkan untuk pengkajian nyeri daripada Bapak Katrin ini, penyebabnya itu dia sering makan yang pedas, kemudian kualitas nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk, dan rasio nyerinya itu atau review nyerinya ada di perutnya di kuadran kanan atas. Kemudian skala nyerinya itu di skala 8. Waktu nyerinya itu biasa hilang timbul. Jadi kami menggunakan PACE atau Visual Analogy Scale seperti itu Bapak. Jadi untuk pengkajian nyerinya pada pagi hari ini sudah selesai Pak. Ada yang perlu ditanyakan kembali Pak? Ada keluhannya yang lain? Baik Pak, jika ada keluhan boleh menghubungi saya di Nurse Station. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Adek. Sus, ini sakit perutnya, saya Asida Bu, perawat yang jaga pagi hari ini. Betul ini anak saya Muhammad Kadri? Iya, namanya Kadri Sus. Saya lihat gelangnya ya. Ya, umurnya 3 tahun. Betul Ibu dengan Ibu? Ya, saya mamanya. Oh, iya. Ya, Sus. Kenapa bisa sakit Bu? Dia ini malas makan Sus, disuruh makan tidak mau. Biasa saja. Oh, gitu. Jadi biasanya tuh sakit perutnya biasanya tambah kalau dia tidak makan tambah sakit ya. Kalau dia rajin makan tidak sakit di perutnya, cuma karena malas makan ini. Dari tadi malam tidak makan, tadi pagi disuruh makan lagi tidak mau. Adek itu rasa sakit perutnya seperti apa? Bagaimana rasanya? Yang di sini rasa sakitnya bagaimana rasanya? Kayak ditusuk-tusuk, ya. Oh ya. Ini tuh suster ada gambar di sini. Coba lihat gambarnya nanti Kadri ya tunjuk di sini yang mana ini yang mana Kadri rasa apa seperti yang Kadri rasa seperti apa? Oh sakit sekali ya sampai menangis. Oh iya. Ya, biasanya ibu itu adek sakit perutnya kapan lebih memberatnya? Kapan waktunya biasa munculnya? Tidak tentu sih, cuma kalau memang malas makan saja baru sakit perutnya. Jadi kalau rajin makan tidak. Oh, jadi tidak tentu ya. Cuma kalau kayak begini sudah tidak makan itu pasti sakit perutnya. Oh iya, nanti saya laporkan ke dokter ya. Nanti dikasih obat ya supaya iya nanti dikasih obat supaya berhenti sakitnya. Nah, tapi Kadri makan juga ya, dia makan. Makan ya? Iya, suster. Iya, oke. Makasih Bu ya. Saya kira demikian tuh hari ini. Nanti saya lapor dokter. Nanti saya datang ke sini untuk kasih obatnya kalau sudah ada obatnya ya. Iya. Ayo Kadri makan ya. Ya, permisi. Laporkan nih. Demikian tadi untuk pengkajian nyeri pada anak-anak. Jadi dari hasil pengkajian tadi pencetusnya yaitu karena anak yang malas makan. Kemudian dari kualitas nyerinya itu rasanya seperti ditusuk-tusuk dan daerah nyerinya itu yaitu pada perut anak dan sesuai dengan skala dari Becker-Weiss skalanya itu dia nyeri sekali yaitu di angka 8 sesuai dengan yang ditunjuk oleh anak tadi. Kemudian waktunya itu tidak menentu menurut keluarga, waktunya tidak menentu, nanti apabila anak malas makan akan timbul nyerinya. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi dari pemeriksaan nyeri dan GCS dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.